datang. Di depan saya ada Redmi Alive, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa melalui proses pengaturan ponsel ini. Sekarang ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini, di mana Anda dapat memilih bahasa yang diinginkan dan juga beberapa pengaturan aksesibilitas. Selanjutnya kita akan memilih mulai setelah memilih bahasa kita, dan Anda bisa memilih wilayah Anda. Untuk saya, wilayah yang dipilih sudah benar, tapi Anda bisa memilih mana saja yang Anda inginkan. Dan sejauh yang saya tahu, ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada perangkat Anda atau apapun. Jadi, lanjut ke halaman berikutnya, kita akan menemukan syarat dan ketentuan, seperti perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Jadi, kita hanya perlu memilih bahwa kita telah membaca dan menyetujuinya. Anda bisa mengetuk masing-masing dari mereka dan membaca dengan tepat apa yang Anda setujui. Lalu, lanjut ke halaman berikutnya, kita akan menemukan opsi untuk terhubung ke jaringan seluler. Ini sepenuhnya opsional. Anda bisa melakukannya dengan memasukkan kartu SIM, atau Anda bisa melewati langkah ini jika tidak ingin melakukannya sekarang. Selanjutnya kita punya opsi untuk mengatur menggunakan perangkat lain. Sekali lagi ini adalah langkah opsional. Ini pada dasarnya memungkinkan Anda dengan menggunakan akun Google untuk memindahkan data ke perangkat ini. Namun karena menggunakan akun Google untuk itu, pada dasarnya semua aplikasi akan diunduh ulang dan semua kontak yang tersimpan di cloud serta semua informasi yang Google simpan tentang Anda akan disinkronkan. Anda juga bisa memilih lewati dan mengatur perangkat sebagai perangkat baru. Lalu, ini memberikan kita opsi untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Sekali lagi, ini sepenuhnya opsional. Anda bisa mengaturnya secara offline. Namun, dengan melakukan itu, karena saya juga belum memasukkan kartu SIM, saya tidak memiliki koneksi jaringan apapun. Oleh karena itu muncul pop-up seperti ini. Jadi, saya tidak akan bisa masuk akun Google, memulihkan aplikasi dan data, mendapatkan pembaruan perangkat lunak, dan tanggal serta waktu tidak akan diatur otomatis, saya tidak masalah. Saya akan memilih lanjutkan. Dan karena saya tidak memiliki jaringan, ini adalah halaman untuk tanggal dan waktu. Jadi sekarang Anda bisa mengubahnya jika salah. Saya akan memilih berikutnya. Selanjutnya kita punya layanan Google seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Anda bisa mematikan semua itu, tapi jujur saja, ini Google. Jadi sepertinya pilihan-pilihan ini sebenarnya tidak benar-benar berpengaruh. Kalau tidak, perusahaan-perusahaan tidak akan terus-menerus menghadapi gugatan class action. Jadi saya sangat meragukan ini benar-benar berpengaruh apa-apa. Ini dia hanya membuat Anda berpikir Google tidak mengumpulkan data. Tapi sistemnya tertutup, jadi kita tidak bisa memeriksanya. Selanjutnya kita punya opsi untuk memilih kunci layar. Di sini Anda bisa memilih PIN, pola, atau kata sandi apapun yang ingin Anda atur saja untuk perangkat Anda. Jadi seperti itu. Atau Anda bisa memilih lewati jika Anda sama sekali tidak ingin melindungi perangkat Anda. Sebenarnya tahu tidak, saya memang ingin melindungi perangkat saya. Saya akan memilih pola. Kalau saya benar-benar bisa... Nah, berhasil. Sekarang, jika Anda memilih jenis kunci layar apapun, Anda juga mendapat opsi untuk mendaftarkan sidik jari. Saya akan pilih tidak sekarang, saya tidak ingin melakukan itu. Buka kunci dengan wajah, lagi-lagi saya juga tidak akan mengaturnya, tapi Anda bisa jika mau. Pengaturan dasar. Jadi kita punya, kirim, data pengguna dan diagnostik. Sekali lagi, ini sekarang dari Xiaomi, bukan Google. Jadi kita bisa mematikannya. Tapi lagi-lagi, sepertinya ini juga tidak terlalu berpengaruh. Kita punya iklan yang dipersonalisasi. Sekali lagi, ini hanya spyware umum. Dan juga Xiaomi tolong hentikan hal ini. Ini benar-benar sangat menyebalkan. Jadi opsi lain apapun yang ingin kamu matikan, silakan saja matikan ya. Tapi, dan semoga saja tidak terjadi kalau kamu benar-benar mencoba mematikan iklan yang dipersonalisasi. Seolah-olah mereka membuatnya terlihat seperti ini adalah hadiah dari Tuhan untukmu. Di mana perangkat memata-matai apa yang kamu bicarakan dan cari hanya supaya bisa memberimu iklan yang lebih relevan. Serius, kamu bercanda? Kenapa aku harus menginginkan itu? Lalu mereka pakai psikologi terbalik hanya karena kamu tahu kalau kamu secara tidak sengaja mengklik ini kan. Jadi ya, oke, kita akan lanjut ke halaman berikutnya sekarang dan ini akan menjadi opsi untuk karusel layar kunci. Jadi intinya ini hanyalah wallpaper yang dipilih oleh Xiaomi yang akan berganti-ganti di layar kunci setiap kali kamu menekan tombol power untuk menyalakan layar. Aku tidak suka ini. Kejadian acak dan wallpaper yang kadang mereka tampilkan itu benar-benar seperti acak banget. Kamu mungkin mendapatkan opsi seperti di sini, yang tidak terlalu buruk, atau bisa juga mendapatkan sesuatu seperti tembok bata atau seorang pembantu yang sedang membersihkan. Dan pada titik itu, kenapa aku harus melihat wallpaper seperti itu?
Jadi intinya aku akan lewati saja bagian ini, karena aku sendiri tidak suka. Dan selesai. Kamu bisa lihat proses pengaturan sudah selesai dan itu saja. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.